Selamat pagi pemirsa. Tidak lama berselang dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang melengsarkan ketuanya, para hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menunjuk Soehartoyo menjadi pimpinan lembaga itu. Penunjukan Soehartoyo sebagai Ketua MK merupakan tindak lanjut putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat beberapa hari sebelumnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 10 November 2023 dengan tema Mengembalikan Muruah Penjaga Konstitusi. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita tetap melihat bangsa kita sehat juga? Pusing nggak kita? Abang jadi pusing. Pusing itu bukan saya, tapi kelihatan kalau di sosial media kan sekarang kan orang lebih bebas mengekspresikan apapun. Itu tampak lagi pusing. Gitu. Oke. Sebelum kita pusing lebih jauh, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia sebelum kita bedah editorial. Pada berita pertama ini adalah berita di halaman muka. Anda lihat terkait dengan Piala Dunia U17. Ya. Garuda Muda optimalkan dukungan supporter. Ini baru akan bermain nanti malam ya, Bang Don ya? Ya. Indonesia menang atau bagaimana nih, Bang Don? Ya, kalau dengar para analis olahraga ya ada kans lah untuk menang. Dan ada kans untuk masuk ke babak berikutnya atau fase berikutnya. Tetapi kan kita pikir ini kan umur 17 ya. Jadi sebetulnya ini pertandingan kelas remaja gitu. Kalau lihat begitu, sebetulnya secara olahraga ini bukan sebuah event yang sangat bergengsi. Hype-nya tidak ada. Kita juga berharap ada keuntungan ekonominya karena orang datang dari luar juga tidak berarti apa-apa, kira-kira begitu ya. Ya ini semula dianggap sebagai, banyak juga yang bilang semula ini kan dianggap sebagai proyek politik untuk pencitraan. Tetapi lepas dari itu, apapun untuk anak-anak kita, ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Siapa tahu dari sekian puluh ribu atau sekian juta anak ada yang memperhatikan kemudian ikut meningkatkan prestasinya, khususnya untuk olahraga ini. Termasuk juga untuk tim U17-nya ini ya, Bang Don. Kita harapkan nanti tim U17 bisa terus bertahan. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa masuk Piala Dunia yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya, sebetulnya pertandingannya di sana. Jadi ultimate goalnya mestinya di situ. Iya, harapan kita seperti itu dan kita doakan supaya Indonesia nanti malam menang lawan Ekuador. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa. Pemasangan baliho diduga libatkan polisi. Ini ada video amatir katanya, Bang Don. Video viral, tapi tidak tahu ya apakah itu terkonfirmasi atau tidak. Ini apa maksudnya nih, Bang? Ya, sampai sekarang belum terkonfirmasi, tapi kan Media Indonesia menggunakan sumbernya. Jadi menurut sumber yang mereka dapat, akhirnya ditemukan ada pemasangan baliho dan itu berlangsung pada jam 1 sampai jam 2 malam. Dan yang menyelenggarakan pemasangan baliho ini adalah polisi. Di Jawa Timur. Sudah dibantah oleh Kabid Humasnya. Tetapi apapun, ini cerita soal-soal begini kan sudah diduga-duga sebelumnya. Karena ada cerita, lalu kemudian bagaimana kemudian ada soal politik dinasti, lalu bagaimana kemudian menggunakan aparat negara untuk membantu dan seterusnya. Ini hal-hal yang kemudian orang persoalkan netralitas aparat. Presiden Jokowi sendiri sudah ngomong harus netral. Mereka yang tidak netral akan dikenai sanksi. Kedua, di DKPP kemarin Presiden bicara bahwa sulit sekali untuk melakukan kecurangan. Tetapi apapun kan kalau cerita-cerita seperti ini terjadi, itu dugaan yang orang bilang, ya ini sekuensi yang normal saja dari proses keputusan politik sebelumnya atau keputusan hukum sebelumnya. Dan kadang-kadang seperti kita bilang, yang diomongin di belakang meja dan apa yang terjadi di bawah meja itu bisa beda sekali. Apa yang diomongin dan apa yang terjadi di lapangan itu dua hal yang bisa berbeda sama sekali. Berbeda atau bahkan bertolak belakang begitu ya? Bahkan kalau ngomongnya A, kita tidak harus terima misalnya seorang pejabat ngomong A, Bapak itu betul A, mungkin maksudnya B. Atau bahkan minus A begitu ya, Bang? Mungkin. Benar-benar 180 derajat. Kita harapkan benar-benar ya netral. Dan kalau boleh kita harapkan itu ya kita minta supaya para pejabat ingat sumpah dan janji jabatan, Bang, pada saat menjabat.
Kalau masih Harusnya ingat ya? begitu. Kalau masih ingat dan pura-pura Oke. lupa juga bisa. Oke, kita tinggalkan berita itu, Bang Don dan pemirsa. Kita lihat dulu berita di halaman 2. Ya. Ini terkait dengan, ini berita yang tidak menyenangkan lagi nih, Iya. Bang Don. Tapi kali ini terjadi di Kemenkumham. Iya. Suap dan gratifikasi di kasus Wamenkumham. Ini apa sih nih Bang, kok ikut-ikutan diduga menerima suap dan gratifikasi? Apa Ya, nih? bahkan sudah dipastikan sudah ada surat penetapan tersangka Oke. atas nama Wamenkumham. Mm-mm. Itu Pak Edward Omar Sharif Haryaj. Iya. Jadi kalau lihat seperti ini, saya ingat beliau ketika memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di putusan atau persidangan sengketa Pilpres yang terakhir. Oh iya ya. Ya, kita merasa hebat sekali, tapi ternyata ini sekarang terperangkap dalam dugaan menerima gratifikasi dan suap. Dan KPK sudah menetapkan, menurut penjelasan Wakil Ketuanya Alexander Marwata, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 minggu lalu. Jadi kita tinggal tunggu bagaimana pelaksanaannya Iya. dalam waktu dekat gitu. Ini diduga. Jadi ada 4 orang. Heeh. 3 tersangka itu penerima, Iya. satunya lagi pemberi. Yang disebut hanya Wamenkumham, yang lainnya belum disebut namanya. Oke, ini dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar ya, Ya, terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. Ini bagaimana apa ya? sih pengesahan perusahaan aja kok bisa 7 miliar? Apa yang jadi sebetulnya? Padahal Iya. sudah online kan? Akhirnya kan orang-orang jadi bertanya sebetulnya Bang Don, apakah memang di negara kita ini masih ada kehormatan? Ini dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah tentunya ya. Ya. Apakah kemudian para pejabat dan para petinggi dari lembaga-lembaga negara ini masih menjaga muruahnya? Muruah itu yang kita akan bahas di Kan dalam tadi saya editorial. bilang banyak dari kita yang pusing Itu melihat dia. situasi ini. Kita akan bahas soal muruah, persisnya adalah MK, Bang Don dan pemirsa di dalam editorial mengembalikan muruah penjaga konstitusi. Muruah itu wibawa atau kehormatan atau integritas. Artinya apakah dengan terpilihnya Soehartojo sebagai ketua, otomatis kemudian rakyat percaya penuh kembali kepada MK atau seperti apa Bang Don? Kalau kita ikuti para analis dan kemudian ikuti netizen, mereka berharap, tetapi juga tidak bisa tidak banyak mempertaruhkan harapan yang begitu besar. Kalau kita lihat misalnya kasus terakhir dan sudah ada presidennya bagaimana ketua-ketua MK sebelumnya terlibat mulai dari Akhil Mokhtar, Patrialis, lalu kemudian sekarang Anwar Usman. Orang lalu bicara ya mungkin harapan itu seperlunya saja gitu. Jadi yang menarik itu Leo, orang menaruh harapan di situ, tetapi yang menarik adalah ketika Anwar Usman playing victim lalu menyatakan dia difitnah, bahkan responnya justru terbalik. Responnya bahkan minta mundur saja, lalu kemudian di sosmed itu begitu banyak orang bilang nggak cukup begitu gitu. Oh, ini tanggapan terhadap konferensi Anwar Usman terhadap ya? konferensi Anwar Usman itu harus mundur. Saya tadi baru promoin editorial di beberapa grup, banyak sekali. Tolong bilang bahwa dia harus mundur begitu, tidak cukup untuk mengatakan begini. Bahkan ada yang menarik gitu. Hakim Anwar Usman benar-benar hakim tak layak, masih ngotot merasa difitnah. Bahkan ketika yang menyatakan bersalah adalah MK, bukan buzzer atau netizen. Hakim tak ada guna. Jadi itu banyak sekali hal yang dikatakan oleh para netizen. Yang itu yang saya bilang tadi, ketika Leo tanya awal tadi kita pusing. Kadang-kadang kita itu berpikir ada institusi-institusi yang didirikan oleh negara ini untuk membuat kita nyaman dan merasa aman, tentram. Tetapi apa yang kita lihat adalah kadang-kadang sering lembaga-lembaga itu memperlihatkan kinerja yang membuat rakyat itu pusing. Ekspresi yang kita lihat di netizen, di mana kemudian semua aspirasi itu terekspresikan dengan mudah, itu kita bisa lihat dengan mudah. Oh ternyata banyak yang pusing sebetulnya kan begitu. Padahal sebetulnya mereka harus bikin kita nyaman. Masalahnya Bang Don, apakah kemudian dengan muruah MK yang sangat diragukan orang, lalu sudah terpilih seorang Soehartojo sebagai ketua baru MK, apakah itu kemudian akan mengembalikan benar-benar kepercayaan kita kepada MK? Kita akan bahas itu Bang Don. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 10 November 2023, mengembalikan muruah penjaga konstitusi. Mengembalikan muruah penjaga konstitusi.
lama berselang dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK yang melengsarkan ketuanya, para hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menunjuk Soehartoyo menjadi pimpinan lembaga tersebut. Penunjukan Soehartoyo sebagai ketua MK merupakan tindak lanjut putusan MK-MK yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat beberapa hari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Anwar Usman terbukti melanggar kode etik ketika menangani uji materi gugatan batas usia calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dalam putusan yang menguntungkan Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan keponakannya. Menurut Wakil Ketua MK Saldi Isra, sosok Soehartoyo ditunjuk menjadi Ketua MK untuk periode 2023-2028 setelah 6 hakim konstitusi lain sepakat memilihnya melalui mekanisme rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Rencananya, Soehartoyo yang ketika dipilih menjadi hakim MK menuai kontroversi karena ditentang Komisi Yudisial atau KY dilantik Senin 13 November 2023. Soehartoyo pun usai terpilih menjadi ketua MK berjanji bakal memperbaiki kinerja MK yang saat ini bisa dibilang terpuruk usai keluarnya putusan kontroversial itu. Soehartoyo juga meminta agar publik terus mengkritik apabila ada pelanggaran atau hal yang tidak baik dilakukan MK. Kita tentu menginginkan pernyataan Soehartoyo tersebut bukan hanya sekedar gimmick atau lip service seperti kebanyakan politisi yang berkampanye jelang penyelenggaraan pemilu. Apalagi publik kini tengah menuntut para hakim konstitusi mengembalikan marwah lembaga penjaga konstitusi tersebut yang kembali terpuruk akibat putusan nomor 90 PUU-21 Romawi _2023 itu. Belum lagi negara ini dalam waktu dekat menggelar perhelatan pemilu 2024 yang tentu bakal membutuhkan lembaga peradilan yang tidak berpihak dan bebas kepentingan. Publik pun juga sadar bahwa jatuh bangunnya lembaga penjaga konstitusi ini bukan hanya bertumpu pada sosok ketua dan wakil ketua semata. Pasalnya, putusan yang dihasilkan merupakan hasil keputusan dari individu 9 hakim di lembaga ini. Karena itu, publik tentunya berharap hakim-hakim MK lain agar mau independen dan tidak bertindak seperti komplotan ketika mengambil keputusan. Kalaupun merasa ada yang tidak beres dengan gugatannya, para hakim sebagai individu yang merdeka tentu seharusnya bisa menolak. Hilangkan budaya ewuh pakewuh. Memang tidak ada yang salah dari pernyataan mantan Ketua MK Anwar Usman yang menyebutkan jabatan merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah selayaknya perilaku Ketua MK dan para hakim konstitusi lain mencerminkan nilai-nilai ketuhanan maupun keadilan ketika memutus suatu perkara yang menyangkut halayak banyak. Bukan hanya sekedar menguntungkan segelintir elit, apalagi anak dari saudara ipar mereka. Mudah-mudahan kasus pelanggaran etik berat yang dilakukan para Ketua MK seperti Anwar Usman tidak lagi terulang di masa mendatang. Untuk mewujudkannya, buka terus ruang kepada eksternal untuk mengawasi lembaga ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita, Bang Don mau bertanya dulu. Oke. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Mas Zainal, Mas Uceng, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat Ya. pagi, Mas Don. Selamat pagi, Mas. Mas Uceng, ini kemarin kita lihat sudah ada ketua yang baru untuk MK, Soehartoyo. Dan ini banyak orang berharap bahwa marwah MK akan bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Anda sebagai bagian dari masyarakat, pakar, Anda percaya tidak bahwa Soehartoyo bisa mengembalikan marwah MK ini, Mas Uceng? Kan kalau kita menilai Soehartoyo, saya kira paling fair kita menilai dengan 3 hal kan. Satu adalah kapasitas, yang kedua adalah integritas,
Ya. Yang ketiga adalah akseptabilitas. Dan saya kira ketiganya ini setidaknya sampai sekarang dimiliki oleh Pak Soehartojo, khususnya dua hal yang saya bilang tadi di awal. Secara integritas saya kira Pak Soehartojo tidak punya catatan apapun. Oke. Ya, kita tidak pernah mengendus apapun yang berkaitan dengan Pak Soehartojo, agak miring gitu. Dalam beberapa putusannya pun saya kira kita bisa melihat posisi yang cukup baik dilakukan oleh Pak Soehartojo. Oke. Kapabilitas saya kira sangat kapabel. Mantan hakim, beberapa putusannya juga kalau kita baca dissenting opinion itu sangat nalar hukumnya cukup jalan gitu. Nah, yang menarik soal akseptabilitas memang. Saya kira akseptabilitas publik tetap tinggi. Nah, tapi biasanya kalau hakim memiliki akseptabilitas politik tinggi, ya, itu yang biasanya menjadi pertanyaan tuh. Nah, mungkin harus kita lihat betul dalam artian apakah Pak Soehartojo ini lahir betul-betul dari akseptabilitas publik yang tinggi semata, ataukah ada akseptabilitas politik? Saya mengatakan begini, kenapa akseptabilitas politik itu biasanya penting? Karena kita belajar dari pemilihan ketua MK yang lama. Tentu teman-teman masih ingat kan, pemilihan wakil ketua itu berjalan satu putaran, 6-3, Saldi terpilih, tapi ketika pemilihan ketua kala itu berjalan 4 putaran. Tiga kali kan seri 4 sama terus kan. Kalau masih ingat Pak saat itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa proses yang terjadi ketika Anwar Usman terpilih itu saya membahasakannya ya proses politik sebenarnya. Bukan membahasakan dari proses yang tidak politik. Nah, pertanyaannya memang adalah yang terjadi Pak Soehartojo kemarin itu apakah proses biasa atau proses politik? Saya sih berharapnya proses biasa. Iya, apapun prosesnya kan Soehartojo sudah jadi ketua. Pertanyaan saya begini Mas Uceng, karena seorang Anwar Usman masih menjadi hakim MK walaupun sudah tidak jadi ketua, apakah kemudian seorang Soehartojo dan pimpinan atau hakim MK yang lain benar-benar bisa netral, bisa tidak terpengaruh oleh seorang mantan ketua MK yang masih ada bersama-sama dengan mereka? Satu sisi saya kira putusan MK itu cukup bagus untuk mulai membatasi. Dan kalau kita lihat putusan MK itu dia bilang Anwar Usman tidak boleh lagi memegang perkara sejenis 169 kan, karena lagi sedang ada pengujian pasal 169 lagi kan. Tidak boleh memegang perkara pemilu, ya kan? Tidak boleh memegang jabatan ketua. Ya kan, dan ada satu lagi MK bilang hakim-hakim tidak boleh saling mempengaruhi lagi. Nah, secara normatif saya kira itu cukup banyak membatasi Anwar Usman. Tapi problemnya itu kan batasan normatif. Iya. Bahwa praktiknya masih sangat mungkin terjadi, masih sangat mungkin. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal perdebatan etis, orang akan mengatakan, loh, orang yang sudah dijatuhin cacat etik kok masih bisa ada di MK? Dan cacatnya etik itu kan bertubi-tubi sebenarnya kan. Cacat etiknya itu kan bertubi-tubi gitu. Karena kalau kita lihat putusan MK itu ada 5 jenis pelanggaran yang dia lakukan kan. Nah, nanti selamanya setiap ada posisi ya, misalnya 5-4 lagi, di mana ada Anwar Usman, nanti orang akan curiga lagi kan, alah ini diambil dari proses politik gitu lah. Ada soal kepercayaan di situ ya, trust ya. Persis, trust. Nah, cuma memang yang beginian ini MK sudah ada putusan MK. Biasanya kalau moralitas ini, kalau logikanya Immanuel Kant itu ya memang pindahnya ke orangnya. Sejauh mana orangnya mau tahu malu, tahu diri dan mau mundur gitu. Nah, kalau dia mundur kan jauh lebih baik gitu sebenarnya. Kalau seandainya Mas Uceng yang diharapkan orang itu tetap tidak terjadi, seorang Anwar Usman tetap menjadi hakim MK, apakah Soehartojo menurut Mas Uceng dan juga semua hakim konstitusi yang lain bisa benar-benar mengembalikan muruah MK nih? Saya percaya Anwar Usman cuma 1 di antara 9. Ya. Nah, artinya terpulang pada 8 hakim yang lain. Sejauh mana dia berani memproteksi diri. Dulu ketua itu kan punya jaringan yang barangkali langsung ya ke beberapa hal. Nah, saya kira yang ini
harusnya 8 orang hakim yang lain itu jauh lebih bisa memproteksi diri gitu, jauh lebih berani untuk berhadapan. Nah selama itu terjadi, saya kira satu penyakit itu tidak akan, misalnya satu itu dianggap penyakit, maka seharusnya 8 antivirusnya bisa jalan gitu. Kalau satu itu dianggap penyakit gitu. Nah jadi ya harusnya tetap bisa berjalan. Cacat etisnya satu orang itu tidak boleh mempengaruhi 8 lain. Gitu. Baik, kita memang harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak ideal dan itu juga kita lihat di Mahkamah Konstitusi. Cuma kita masih tetap boleh berharap ya Mas Uceng ya bahwa MK akan kembali bisa dipercaya oleh kita semua rakyat. Untuk saat ini terima kasih pencerahan yang diberikan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Terima kasih Mas Uceng, selamat pagi. Bang Don, kalau tetap ada seorang Anwar Usman, tadi menarik sekali yang dikatakan Mas Uceng, pelanggaran etik berat, tapi tetap ada di situ. Ya, makanya kan orang bicara tentang lebih baik Anwar Usman mundur. Lebih baik. Lebih baik. Kenapa? Ini kan seperti sakit, Leo. Sakit kelingking, itu sakit gigi, itu seluruh tubuh itu sakit. Dan susah disembuhkan. Hanya bisa, saya kan dulu produser yang soal cabut giginya Pak Harto tahun 98. Jadi bisa dibayangkan almarhum Mokhtar Kusumatmaja bilang, Sarwono. Saya tadi baru pulang dari dokter gigi. Pak Harto itu dia ibaratkan sebagai gigi yang sakit. Kalau belum dicabut, itu semua badan kita tuh sakit. Jadi itu harus dicabut. Nah, kira-kira begitu juga analogi dengan Pak Anwar Usman ini gitu. Kenapa? Kita tahu orang selalu bilang ini cacat etis. Sebetulnya secara kasat mata itu cacat yuridis juga sebetulnya. Yuridis? Iya, cuman kan tidak bisa diadili karena ini sudah final and binding, tidak ada jalannya. Prosedur salah. Kemudian kalau kita ikuti misalnya para hakim itu harus terikat pada undang-undang kehakiman, di mana dia harus mundur ketika melakukan persidangan yang melibatkan kepentingan atau melibatkan keluarga, dia tidak lakukan itu. Sebetulnya itu sangat nyata. Cuman kan tidak bisa lagi dikatakan bahwa ini sebuah putusan hukum begitu, tapi harus dianggap etis karena tidak ada lagi cara lain gitu. Itu sudah Tapi kembali lagi ya. Tadi Mas Uceng berharap ada harapan, tapi saya kira juga tidak bisa kita menaruh harapan tidak seperti bisa kosong di situ. Cek kosong ya. Kasih cek kosong. Kenapa? MK itu sudah punya sejarahnya bagaimana ketuanya, 3 ketuanya pernah terlibat dalam urusan-urusan kriminal. Lalu kemudian yang terakhir ini dalam urusan keputusan yuridis tetapi sangat berpengaruh pada situasi atau konstelasi politik. Jadi hal yang tidak kecil, itu sebetulnya jauh lebih besar mungkin dari seorang yang mungkin korup 1 miliar, 2 miliar gitu. Jadi hal seperti ini yang membuat kita tidak bisa mempertaruhkan harapan 100% bahwa itu akan lebih baik karena ada sejarahnya. Lalu kemudian tadi kalau Mas Uceng bilang ya ini kan soal orang ya, itu sangat tergantung pada orang. Kalau orang bisa berubah, orang bisa terintervensi oleh uang, oleh tekanan kekuasaan, oleh godaan kekuasaan dan seterusnya. Hal-hal itu yang bisa mempengaruhi keputusan. Cuman kita sekarang sudah sampai pada satu tahap karena kan ada gugatan baru yang masuk ke MK. Gugatan ini dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang meminta menetapkan usia 40 dan kemudian boleh orang calon kepala daerah tetapi sampai di tingkat gubernur yang adalah ada 2 hakim di MK yang pada waktu itu mengatakan hanya sampai di tingkat gubernur kalau kepala daerah itu lolos menjadi capres atau cawapres. Dan itu yang dianggap menyetujui ya, menerima gugatan itu yang dianggap menerima, seolah-olah itu menerima sebagian kan gitu kan, lalu dikabulkan sebagian. Ya sebetulnya nggak tahu ya, kita kan otak awam ya Leo. Kalau eksplisit dinyatakan hanya sampai di gubernur ya berarti di bawahnya itu tidak bisa. Dan kalau lihat kok tiba-tiba boleh gitu. Itu yang kita tidak tahu seperti apa. Itu urusan para ahli hukum lah. Kita kan cuma jurnalis yang coba mengutip kiri kanan lalu kemudian menyampaikan kepada publik. Bang Don, pertanyaan besar kita kan itu ya, ketika muruah atau wibawa MK dianggap orang, bahkan ini bukan hanya lapis elit ya Bang. Ketemu dengan, saya belum lama beli gorengan Bang, tukang gorengan yang jual saja sampai bicara, itu kok bisa begitu ya, katanya begitu loh. Saya terkagum-kagum. Nah tapi pertanyaannya kan, ketika ada seorang Soehartoyo, ketua baru MK, tapi ada mantan ketua MK, Anwar Usman, masih di ruangan yang sama seperti kita duduk ini,
bagaimana memastikan bahwa pengaruh dari yang lama ini memang tidak ada lagi? Ya makanya tadi kalau ikutin Mas Uceng itu kan memang tidak bisa steril jadinya. Iya. Tidak bisa steril lalu kemudian bagaimana gitu. Cuman kan betul kita boleh berharap misalnya karena nanti kan dia Pak Anwar Usman ini tidak lagi boleh mengadili perkara-perkara sengketa pemilu. Iya. Baik Pilpres, Pilkada maupun legislatif. Salah satu putusan MK Ya, itu salah satu keputusannya. Kalau lihat seperti itu kan kita sudah bisa menaruh harapan bahwa tidak ada lagi duri ketika mengambil keputusan. Walaupun kita tidak bisa mengatakan atau taken for granted bahwa itu akan bersih banget. Gitu. Iya. Tetapi kan boleh dong kita berharap bahwa oh ini tidak ada. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kredibilitas hasil pemilu. Yeah. Ini berkaitan dengan kredibilitas hasil pilpres. Sedangkan keputusan ini saja sudah menimbulkan cacat, bukan saja cacat etis, tapi juga problem politik yang besar. Yeah. Apalagi kalau nanti persidangan itu berlangsung dan ketika Pak Anwar Usman tetap menggendong kepentingan masuk ke dalamnya, itu problem yang tidak mudah untuk orang kemudian percaya pada hasil pemilu. Yeah. Kira-kira begitu, Leo. Kalau kita lihat bahwa memang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya kan mengambil keputusan yang menurut banyak orang, Bang Don, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini menjadi pertanyaan lagi karena saat ini kan mekanismenya MK itu hanya dibuat ad hoc. Betul. Ketika ada aduan, ada laporan, kemudian dibuat dan selesai bertugas. Tapi kalau melihat presiden ini, apakah kemudian kita boleh berpikir bahwa MK ini memang layak dipermanenkan supaya kemudian tidak ada lagi nih hakim-hakim konstitusi yang melupakan sumpah dan janji jabatannya? Ada usulan begitu, ada yang mengusulkan MK-MK-nya harus permanen, ada yang mengusulkan ada ombudsman di situ. Tetapi kan kita juga tahu ada juga lembaga yang punya ombudsman, ada juga lembaga yang punya majelis kode etik. Dewan pengawas. Iya, tetapi juga kita melihat begitu. Makanya tadi saya bilang kita membuka pembicaraan kita bahwa banyak sekali institusi negara atau kuasi negara yang kemudian dibentuk untuk kita rasa nyaman, untuk kita merasa aman dan tentram. Tetapi pada gilirannya ada juga institusi yang justru membuat kita tidak nyaman, tidak aman dan bahkan pusing. Kalau kita baca respon publik atas keputusan MK, kita bisa menyelam bagaimana publik itu pusing, bagaimana publik itu marah, bagaimana publik itu galau karena urusan-urusan yang dibuat atau produk-produk institusi-institusi hukum begitu. Ya, ini bicara soal muruah itu kan artinya kita bicara soal integritas ya, Bang. Bagaimana sistem value system yang dipegang oleh seseorang. Akhirnya kalau saya melihat ketika sistem dibuat begitu rupa, Bang, tapi kalau orangnya memang susah untuk dipercaya, kan repot juga ini ya. Nah, bagaimana kemudian kita memastikan di masa depan hakim-hakim konstitusi ini adalah orang-orang yang memang benar, sering dikatakan setengah dewa. Kita Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Bang Don, ada yang menyebut bahwa jabatan adalah titipan Tuhan.
Dan ada juga yang menyebut bahwa Begitu juga kata Pak Anwar Usman. Pak. iya, Pak Anwar Usman itu yang menyebut, saya lupa. Ada juga yang menyebut bahwa hakim adalah setengah Tuhan atau setengah dewa. Iya. Tapi kalau kemudian titipan itu tidak dipegang dengan baik, bagaimana tuh Bang? Ya itu Leo. Pada akhirnya kita harus menerima kenyataan. No angel among us. Jadi tidak ada malaikat di antara kita. Iya. Ya, tapi makanya kekuasaan itu selalu perlu check and balances. Check and balances, lalu kekuasaan itu dibagi-bagi, pengawasan itu diperlukan, lalu kemudian kita butuh demokrasi. Kan itu kira-kira saya baca tulisannya Erlangga pribadi hari ini. Saya baca di Kompas soal berani membela demokrasi. Dinyatakan bahwa sayangnya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau lihat seperti ini, ya itu tadi. Kalau lihat model keputusan yang dibuat oleh MK lalu kemudian berpengaruh pada proses demokrasi yang kemudian orang mengatakan atau umum mengatakan oh kita akan terjebak dalam politik dinasti. Ini kan problem demokrasi. Betul retorikanya adalah bahwa kita serahkan kepada rakyat, rakyat yang memilih. Tetapi kita masuk ke lapangan yang namanya rakyat itu dengan cara apa? Kan itu kan problem juga. Dan orang harus melihat caranya benar. Apakah itu prosesnya betul-betul proses demokratis yang wajar, ataukah dengan menelikung konstitusi, atau dengan menelikung hukum dan seterusnya. Ini kan hal-hal yang rakyat juga sudah tahu semuanya apa yang terjadi begitu. Jadi jangan pura-pura naif begitu ya Bang Don ya. Statement yang menarik. Kita akan mendengarkan suara pemirsa Metro TV Bang Don, karena pemirsa selalu tidak naif, selalu jujur. Kita coba bertanya kepada pemirsa Metro TV di Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sejahtera. Silakan Pak Yunus. Mohon izin, kami dari pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ingin menyampaikan pendapat dengan segala kerendahan hati. Kami berharap supaya apapun yang sudah diputuskan oleh MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena mereka lah yang tahu kondisi di internal MK. Mari kita harus terima dan tidak harus merusak situasi, kondisi, kedamaian, keharmonisan dan kerukunan antar warga se-Republik Indonesia. Kita terima dan semoga Pak Soehartoyo yang dipilih menjadi Ketua MK benar-benar bisa menjalankan amanat rakyat. Kami dari pelosok Kalimantan Utara sangat-sangat berharap yang terbaik karena kami baru saja menjadi provinsi yang terbaru, maka kami mohon kebijakan-kebijakan terbaik supaya bisa berjalan dan khususnya untuk pemilu 2024 bisa terlaksana secara demokratis, aman, damai, kondusif, harmonis. Tidak harus memecah bangsa. Terima kasih, sukses selalu untuk NKRI tercinta. Baik. Terima kasih Pak Yunus di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Apa yang terjadi akhir-akhir ini tentang MK, kita sangat prihatin. Tapi kita nggak boleh pesimis. Optimis dengan Hartoyo yang track recordnya cukup baik menurut penilaian para pakar dan yang terjadi selama ini. Tapi ada beberapa sisi yang ingin saya soroti. MK juga harusnya ditindak ini. Sudah jelas ini pelanggaran etik berat. Kenapa mereka tidak berhentikan? Lah berarti mereka juga ada penyimpangan ya, dan nggak jujur juga. Ini ada apa dengan mereka MK ini? Harusnya kan berhentikan. Harusnya begitu yang pertama. Yang kedua, kalau kasus soal umur dalam pembatasan umur, kita ingat kasus Saldi Asra. Saldi Asra nggak boleh masuk hakim MK pada sebelum usia 55 tahun. Tapi dengan pertimbangan dia bisa masuk. Jadi kemajuan teknologi tidak bisa kita ingkari. Bahwa bangsa ini semakin lama semakin maju. Dulu ukuran umur 40, mungkin waktu itu pendidikan masih lambat, sehingga orang baru dianggap dewasa setelah umur 40 tahun. Kalau sekarang enggak, anaknya B.J. Habibie itu 30 tahun sudah jadi profesor. 30 tahun nggak bisa kita. Kalau 20 tahun, kalau 20 tahun menurut Pak Edward bisa tidak Pak? Sekarang kalau kemampuan ditinjau dan punya kemampuan, dia mampu. Tapi sebagai calon wakil presiden tahun atau calon presiden? Dia belum kuliahnya belum S1, saya bilang minimal sarjana S1 lah minimal. Siapa tahu kuliahnya diakselerasi loh Pak Edward, kan bisa juga di masa depan kita tidak tahu Pak, jangan-jangan kuliah 1 tahun saja cukup. Ini yang saya maksudkan ini di masa depan.
Mudah-mudahan keputusan MK ini memberi patokan yang sangat baik untuk bangsa, sehingga pemuda-pemuda Indonesia dalam usia yang muda bisa menjadi pemimpin. Tidak harus 40 tahun, umur bukan patokan. Onta itu lahir juga, nggak bisa berharap. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Don. Selamat pagi, Pak Poli. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Leo. Selamat pagi Pak Poli. Silakan Pak pendapat Anda Pak, langsung Pak. Ya, jadi saya pikir begini Pak Leo dan Pak Don. Kalau bicara lembaga konstitusi, saya kira sebagai lembaga yang harus dipercayakan oleh masyarakat. Artinya bahwa masyarakat itu mempercayakan MK sebagai lembaga yang memutuskan perkara-perkara yang terkait dengan undang-undang yang diterbitkan oleh DPR dan perkara-perkara di luar itu Pak Leo dan Pak Don. Tetapi saya mengemukakan begini, ada 7 prinsip yang harus dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Prinsip keterbukaan, prinsip integritas, prinsip kecekapan dan kesetaraan, prinsip independensi, prinsip kepesatan dan prinsip kesopanan. Nah, ini terkait dengan sidang kemarin. Etik. Saya mengatakan begini, Dr. Suhartoyo itu dari sisi akademis tidak dilakukan. Tetapi ingat, persoalan-persoalan moral bisa saja terjadi pada seseorang. Tidak tergantung pada persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu saya kira Pak Don dan Pak Leo, kita percayakan saja bahwa perkara apa yang ditugaskan oleh Pak Dr. Hartoyo akan dijalankan dengan baik. Karena kita akan masuk pada 2024, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan wali kota seluruh Indonesia gubernur. Ini persoalan yang harus ditangani. Jangan sampai sekali lagi persoalan yang diputuskan karena periodisasinya masih jauh Pak Don. 2023-2028. Ini persoalan yang harus dilaksanakan oleh Terima kasih. Pak Hartoyo dengan Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik tadi ada beberapa pemirsa, Bang Don, saya mau merespon dulu yang dikatakan Pak Edward bahwa soal umur ya. Iya, lalu kemudian juga MK kok kenapa nggak memberhentikan katanya, kan sudah jelas-jelas pelanggaran etik berat. Nah, bagaimana Bang Don? Ya itu suara yang umum juga kita dengar dan kalau kita baca netizen ya. Tapi soal umur ini Leo, saya sepakat bahwa ada eksepsional untuk usia yang lebih muda. Itu harus dibuka. Tetapi eksepsional dengan cara bagaimana? Kan itu kan problem yang dipersoalkan itu adalah ini dibuat eksepsional yang orang rasa itu secara yuridis itu debatable. Ya lalu kemudian walaupun output keputusannya adalah keputusan etik sebetulnya. Kan ini persoalannya. Ini tidak ada yang meragukan. Orang muda pasti ada yang sangat eksepsional, bisa lebih baik dari orang yang lebih tua, bisa lebih pintar, bisa lebih cerdas, bisa lebih bijak dan seterusnya itu. Tapi eksepsionalnya dengan cara apa? Gitu. Kita tidak boleh menerobos hal-hal yang sebetulnya secara kasat mata dilihat, oh ini tidak proper, kira-kira begitulah. Apakah tidak proper secara politis, apa tidak proper secara yuridis, apakah tidak proper secara yuridis begitu. Kalau lihat seperti itu. Kalau kemudian yang kedua Leo, kalau dari Pak Poli kan, kita percaya pada MK, tidak ada hal yang kita tidak percaya. Tapi menurut saya sebagai masyarakat yang mulai melek dan kemudian mulai cerdas, kepercayaan itu tidak bisa kita berikan begitu saja. Itu seperti cek kosong. Selalu ada ruang di dalam pikiran maupun dalam hati kita untuk skeptis. Kenapa? Kita semua manusia yang tidak sempurna. Hal-hal yang sebetulnya kalau kita dengar khotbah, entah di masjid, entah di gereja, ya selalu ada pembicaraan seperti ini kan. Jadi kepercayaan itu kita tidak bisa pertaruhkan. Kembali lagi, makanya kumpulan orang atau kumpulan masyarakat, makanya perlu demokrasi, perlu check and balances. Tugas kita untuk menyampaikan ini adalah selalu membuka ruang skeptis, lalu kemudian untuk itulah kita kemudian mengawasi, termasuk mengawasi MK yang kemudian kita pikir dulu kita anggap manusia setengah dewa, kita pertaruhkan begitu. Ternyata dalam sejarahnya, oh ada kasus ini, ada kasus ini, ada kasus ini, dan kita berpikir jangan-jangan sejarah akan berulang. Kan itu saja problemnya. Oke, kita akan jeda dahulu Bang Don dan pemirsa tetaplah bersama
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, apa pesan yang bisa kita sampaikan untuk MK, Bang? Ya, pertama kita tetap mempertaruhkan harapan kita karena putusan MK yang tidak memberi kewenangan kepada Anwar Usman untuk mengadili perkara sengketa pemilu itu adalah suatu hal yang sangat konkret yang kita hadapi setelah bulan Februari nanti. Kita tahu bahwa hakim-hakim MK pada waktu itu tanpa Anwar Usman, tentu dengan begitu proses peradilan sengketa Pilpres, peradilan sengketa Pilkada, dan Pileg dan seterusnya itu relatif bebas dari kepentingan. Karena memang ada pikiran, seolah-olah kalau kita lihat kan, ini kalau keputusan seperti sekarang itu tetap jalan, lalu kemudian Pak Anwar Usman masih ada, orang lalu berpikir jangan-jangan memang ini akan juga didesain untuk keperluan proses peradilan sengketa Pilpres nanti dan sengketa Pilkada, dan hal-hal seperti itu kan menimbulkan ketidakpastian atau keresahan bagi publik bagaimana sebuah hasil pemilu yang kita biayai dengan susah payah dan biaya besar, lalu kemudian publik mengagregasi menyampaikan semua aspirasinya lewat Pilpres atau pemilu itu, lalu kemudian ketika sampai di meja hakim MK devian atau kemudian menyimpang dari apa yang diharapkan karena proses peradilannya tidak fair. Jadi sebetulnya harapan yang kita titipkan pada MK, lepas dari ketidakpercayaan kita penuh kepada mereka, lepas dari kita ada skeptisnya, tapi dengan situasi seperti sekarang kita punya keresahan tentang adanya konflik of interest di antara hakim itu tidak ada atau berkurang, atau paling tidak itu menimbulkan pikiran pada kita atau harapan pada kita bahwa ini akan berlangsung fair gitu. Percaya dengan kehati-hatian, persisnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengawasi kerja MK ke depan ini, Bang Don? Iya kan, Soehartoyo kemarin kan sudah janji siap menerima kritik, siap menerima masukan, dan ya saya rasa mudah-mudahan itu bukan basa-basi. Bukan lip service, bukan gimmick. Bukan karena kemudian baru diangkat lalu kemudian mau mencari popularitas dengan cara begitu. Untuk seorang Anwar Usman? Ya menurut kita kan sebaiknya, kan banyak juga orang mengatakan mundur satu. Kedua, kalaupun tetap ada di MK, lebih baik jangan cawe-cawe untuk kemudian memberi pengaruh pada proses peradilan sengketa Pilpres. Baik. Kita harap bahwa MK akan kembali mencapai atau mendapatkan muruahnya. Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, mudah-mudahan kasus pelanggaran etik berat yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman tidak lagi terulang di masa mendatang. Untuk mewujudkan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.